Salve sama saudara dan saudari terkasih, salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya, Romo Stefanus Turibius Rahmat PR, Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita, cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara dan saudari terkasih, dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini saya mengajak kita semua untuk mendengarkan, merenungkan tentang apa tujuan manusia hidup. Sama saudara, para sahabat, segenap keluarga yang dicintai Tuhan. Pada setiap tanggal 31 Juli, gereja merayakan Santo Ignatius Loyola. Dia merumuskan apa tujuan manusia diciptakan, yakni untuk memuji dan memuliakan Allah dan dengan demikian menyelamatkan nyawanya. Jadi Allah menciptakan kita itu ada maksudnya, ada tujuannya. Bukan karena ucuk-ucuk, bukan karena kebetulan, tetapi ada maksud yang mulia di balik Tuhan menciptakan kita. Kita diajak dan diundang untuk menemukan itu, untuk mencari, dan pada akhirnya mempersembahkan kembali sebagaimana Allah kehendaki. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 1-19 mengajak kita cara tentang bagaimana kita bisa sampai kepada keselamatan untuk memiliki harta kekayaan sejati di hadapan Allah. Pertama, carilah perkara yang di atas di mana Kristus berada. Kita diajak untuk mencari perkara yang sebagaimana Kristus pikirkan dan rasakan. Kita semua tentu tahu, kalau cari perkara sama orang lain, itu ujung-ujungnya pasti berantem, pasti berkelahi. Atau kalau cari perkara dengan diri sendiri, itu juga gampang malas-malasan, mabuk, miras, narkoba. Begitu ya kira-kira kalau cari perkara dengan diri sendiri. Tapi kita diajak untuk carilah perkara dalam Tuhan. Artinya, apa-apa yang buah-buah roh bisa kita tumbuh kembangkan, yakni mencari kedamaian, mencari kebaikan, sukacita, penguasaan diri, sabar dalam menanggung segala sesuatu, entah itu penderitaan. Karena itu, carilah perkara yang di atas. Hal kedua, kita diajak untuk mematikan dalam diri kita segala yang duniawi, yakni percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Kita semua tahu bahwa kita senantiasa berproses dalam mematikan hal-hal duniawi itu. Tidak semudah ketika kita membalikkan telapak tangan. Kita semua sedang dalam proses. Kita diajak dan diundang untuk jangan takut dengan hanya fokus pada kesalahan atau kelemahan-kelemahan dalam diri kita. Tapi fokuslah pada apa yang baik yang bisa kita tumbuh kembangkan dalam diri kita. Yang bisa membuat manusia itu sengsara menurut saudara-saudara kita orang Hindu adalah karena manusia mengikuti hawa nafsunya. Maka supaya tidak sengsara atau menderita dalam hidup, matikanlah hawa nafsu itu. Maka agar kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu itu, kita diajak sekurang-kurangnya untuk memiliki 3 disiplin ini. Yaitu pertama, belajar terus untuk mengampuni, menerima sakramen pengampunan. Disiplin untuk pengampunan. Kedua, disiplin yang mau kita tumbuh kembangkan adalah kita senantiasa diajak untuk berdoa, meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Dan disiplin ketiga adalah senantiasa merenungkan hidup kita, karena hidup yang tidak direfleksikan tidak layak untuk dihidupi atau dijalani. Yang kedua, mematikan di dalam diri kita segala hal yang duniawi. Dan yang terakhir adalah segala sesuatu kesia-siaan, maka kita diajak dan diundang untuk bersikap bijaksana. Apa artinya bijaksana? Bijaksana berarti melakukan apa yang tepat pada saat yang tepat. Bijaksana juga bisa berarti menjaga keseimbangan hidup kita. Ada waktu untuk makan, ada waktu untuk kerja, untuk olahraga, istirahat, rekreasi.
bahkan waktu untuk berdoa atau sembahyang. Kalau semua itu berlebihan, ya namanya berlebihan, itu pasti tidak pernah baik. Maka kita diajak untuk bijaksana. Cukup makan berlebihan juga tidak pernah baik. Bekerja berlebihan tidak pernah baik. Maka kita diajak untuk bijaksana, seimbang di dalam hidup ini. Karena itu Bapak Ibu sama saudara segenap keluarga terkasih, mari kita maju lagi untuk mengejar harta sejati, harta surgawi, harta di dalam Allah. Menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mencari perkara Tuhan, mematikan di dalam diri kita segala hal yang duniawi, dan berjuang menjadi pribadi yang bijaksana. Tuhan memberkati kita semua. Amin.